Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang agribisnis tanaman buah dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menganalisis pengendalian gulma pada tanaman buah dan melaksanakan pengendalian gulma tanaman buah. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis pengendalian gulma tanaman buah dan melaksanakan pengendalian gulma pada tanaman buah. Oke, dalam kompetensi dasar ini terdapat beberapa uraian materi pokok, yaitu yang pertama, konsep dan batasan gulma, yang kedua, sifat-sifat gulma secara umum, yang ketiga, penggolongan gulma, dan yang terakhir adalah teknik pengendalian gulma. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dan batasan gulma. Gulma adalah kelompok jenis tumbuhan yang hidupnya atau tumbuhnya tidak dikehendaki oleh manusia karena dianggap mengganggu dan bisa merugikan hasil tanaman yang dibudidayakan. Oleh karena itu, dengan kehadiran gulma pada tanaman buah dapat terjadi beberapa masalah. Masalah-masalah secara umum yaitu seperti yang pertama, menurunkan produksi, yang kedua, menurunkan mutu produksi, yang ketiga, dapat mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya atau biasa disebut dengan alelopati. Yang keempat, menjadi tempat hidup atau inang maupun tempat berlindungnya hewan-hewan kecil. Yang kelima, mempersulit pekerjaan di waktu panen dan pemupukan. Yang keenam, mengganggu tata guna air. Dan yang terakhir adalah secara umum, kehadiran gulma akan meningkatkan biaya usaha tani karena adanya penambahan di pertanaman. Materi yang kedua adalah tentang sifat-sifat gulma secara umum atau ciri khas daripada gulma, yaitu yang pertama, pertumbuhannya cepat, yang kedua, mempunyai daya saing yang kuat dalam memperebutkan faktor-faktor kebutuhan hidupnya, yang ketiga, mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, yang keempat, gulma dapat bertahan hidup dan tumbuh pada daerah yang kering sampai daerah yang lembab, bahkan tergenang pun masih dapat bertahan. Yang kelima, alat perkembangbiakannya mudah tersebar melalui angin, air, maupun binatang. Dan yang keenam, bijinya mempunyai sifat dormansi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga yaitu penggolongan gulma. Gulma dapat dibedakan menjadi beberapa golongan atau kelompok berdasarkan bentuk daun, daerah tempat atau habitat, siklus hidup atau daur hidup. Yang pertama yaitu penggolongan gulma berdasarkan bentuk daun, dibagi menjadi dua, yaitu gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Gulma berdaun lebar memiliki ciri-ciri pada umumnya dari anggota dikotiledon, bentuk daun melebar dan tanaman tumbuh tegak atau menjalar, biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Contohnya yaitu Ageratum chonizoides, Amaranthus spinosus, Hipomea aquatica. Sedangkan daun sempit adalah golongan rumput liar yang memiliki ciri-ciri daunnya kecil dan umumnya memiliki batang bulat dan agak pipih, dan ada juga yang memiliki rongga. Contohnya seperti rumput alang-alang, rumput lulangan, dan rumput putihan. Yang kedua yaitu penggolongan gulma berdasarkan habitat atau tempat hidup, dibagi menjadi dua, yaitu gulma darat dan gulma air. Gulma darat adalah semua tumbuhan gulma yang hidup di darat, sedangkan gulma air adalah semua tumbuhan gulma yang hidup dan berkembang biak di dalam air. Contoh dari gulma darat yaitu Cyperus rotumbus, Imperata cylindrica, Melastoma malabatricum, sedangkan contoh gulma air yaitu Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, dan Nymphea sp. Yang ketiga yaitu penggolongan gulma berdasarkan daur hidup atau siklus hidup, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama anual atau biasa disebut semusim, adalah tumbuhan gulma yang mempunyai daur hidup hanya satu musim atau satu tahunan, mulai dari tumbuh, anakan, dewasa, dan berkembang biak. Contohnya seperti Ageratum chonizoides. Sedangkan yang kedua yaitu biennial atau disebut dua musim.
tumbuhan gulma yang mempunyai gaur hidup mulai dari tumbuh anakan dewasa dan berkembang biak selama 2 musim, tetapi kurang dari 2 tahun. Contohnya, Lactuca canadensis. Yang ketiga adalah perennial atau disebut gulma musiman atau tahunan, atau tumbuhan gulma yang dapat hidup lebih dari 2 tahunan atau lama berkelanjutan bila kondisi memungkinkan. Contohnya seperti Cyperus rotundus dan Imperata cylindrica. Materi yang terakhir yaitu tentang teknik pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara fisik atau mekanis dan yang kedua secara kimiawi. Sedangkan pengendalian gulma secara fisik atau mekanis dilakukan dengan cara dicabut, dikoret, dipotong, dan dicampur. Sedangkan secara kimiawi yaitu dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia atau menggunakan herbisida. Herbisida dibagi menjadi 2, yaitu herbisida pratumbuh dan herbisida pasca tumbuh. Herbisida pratumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan sebelum gulma tumbuh di dalam tanah. Sedangkan herbisida pasca tumbuh adalah gulma yang sudah tumbuh di dalam tanah. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.